萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Teriakan seperti guntur membawa beberapa douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jia Ma. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Ya Fei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat douki meletus. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Teriakan seperti guntur membawa beberapa douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jia Ma. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Ya Fei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat douki meletus. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Primer Tengshan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara dingin yang samar menyelimuti tubuhnya. Semuanya dengarkan, jaga pos kalian dengan masing-masing dan jangan panik. Tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Ya Fei sedingin es. Matanya mengandung keteguhan saat teriakannya menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong sedikit mengangguk saat dia melihat Ya Fei memberikan perintah dengan tertib dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyempitkan kedua matanya dan mempelajari tempat di mana douki meletus. Kedua tinjunya perlahan dikencangkan. Situa Yunshan, karena kamu ingin menghancurkan klan primer, diriku akan menghancurkan tulangmu dan membuatmu berdarah. Sementara anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan tegas tiba-tiba keluar dari tempat di dalam kota suci Jia Ma di tempat douki meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum melompat dan bergegas di atas bangunan kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Tak terduga bahwa sekte Mystic Cloud mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin melenyapkan klan primer dalam satu kali serangan. Sekte Mystic Cloud benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan keriuhan seperti itu. Mereka mengelilingi tempat di mana klan primer berada. Mereka setidaknya mengerahkan 1000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan pasukan berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi kacau. Itu benar-benar berubah menjadi keributan. Tak terhitung banyaknya orang juga melompat ke atap dan tetap berada sangat jauh di belakang kekacauan ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat saat mata mereka bisa melihat klan primer saat mereka mencari tempat dengan pemandangan yang bagus untuk mulai menonton acara besar yang paling sensasional di Kekaisaran Jia Ma dalam abad ini. 3 klan besar dari Kekaisaran Ma Jia telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan kesulitan melampaui mereka. Serangan sekte Mystic Cloud terhadap klan primer adalah tabrakan dengan skala terbesar yang telah terjadi dalam Kekaisaran Jia Ma dalam beberapa dekade terakhir. Hati dari cukup banyak orang dipenuhi dengan keingintahuan sehubungan dengan tabrakan antara yang kuat. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi jika perkelahian akan terjadi nanti. Ya Fei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Ya Fei. Dia segera mengangkat tangannya dan douki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak dan menutupi tinjunya. Kamu telah maju ke Douling? Semenjak kapan?
Hai Bodong di sampingnya langsung terkejut ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Ding dan dia bertanya dengan heran. Karena aku tidak bisa merasakan kakiku, aku hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuanku cukup baik, hanya saja aku biasanya tidak melepaskan doukiku sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum saat menjawab. Bagus jika kamu memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, kamu dan Yafei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Bahkan jika klan primer dimusnahkan total, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk saat dia berkata. Xiao Ding dan Yafei kaget saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya menjadi sangat serius saat dia berkata, mereka di sini. Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar Menshan ini dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka dengan seragam memegang pedang panjang tajam yang memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Kalian berdua harus bertahan di dalam Menshan. Aku akan memimpin orang-orang untuk memblokir orang-orang dari sekte Mystic Cloud. Hai Bodong berbicara dengan Yafei. Kakinya langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Primer Tengshan buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan yang kuat dari klan Premier mengikuti dari dekat. Akhirnya, mereka menyala dan muncul di luar Menshan, berhadapan dengan unit besar sekte Mystic Cloud. Mengingat kekuatan kelas Dou Huang Hai Bodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit sekte Mystic Cloud yang besar, tetapi banyak pengamat di bangunan tinggi sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari sedikit Dou Huang elit yang bisa dihitung dengan jari di dalam kekaisaran Magia, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membalikkan keadaan dengan kekuatanmu sendiri? Jika kamu bijaksana, kamu harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Dua suara tajam tiba-tiba meletus dari kota tepat saat aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengannya tiba-tiba muncul. Suara deras angin dengan cepat mengikuti saat kedua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara. Kedua orang yang muncul juga memiliki penampilan tua. Mereka mengenakan jubah putih bergambar awan. Kedua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh kedua orang ini. Kedua sesepuh dari sekte Mystic Cloud yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan tertekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah besar orang. Kedua orang ini adalah elit Dou Huang. Sejak kapan dua Dou Huang tambahan muncul di sekte Mystic Cloud? Mata Hai Bodong terfokus pada kedua orang ini. Ini terutama ketika pandangannya menyapu ke arah wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu, Yunsa, bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Dou Huang? Jangan beritahu aku bahwa hanya kamu yang bisa naik ke Dou Huang dan yang lainnya tidak. Orang tua yang dipanggil Yunsa tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua, dua orang tua ini paling banyak adalah bintang Dou Huang 3 tahun lalu. Bagaimana mereka bisa menembus kelas Dou Huang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Hai Bodong. Itu adalah Primer Tengshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong semakin serius. Dia menyipitkan mata saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura dari keduanya kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Dou Huang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami seorang elit Dou Huang. Aku pikir Yunshan pasti menggunakan teknik rahasia aneh untuk memaksa meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsa bukanlah Dou Huang elit sejati, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menahan Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk dihentikan mengingat kekuatannya.
Selain itu, begitu murid-murid sekte Mystic Cloud di luar melepaskan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan tidak akan dapat bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti ini. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu membunuh satunya lagi. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid sekte Mystic Cloud lainnya. Primer Tengshan tertawa getir. Namun, walaupun mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata banyak orang. Hai Bodong, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menyerah hari ini? Yunsa berteriak saat dia melirik Hai Bodong dan Primer Tengshan, yang tergantung di langit di atas Menshan. Tindakan sekte Mystic Cloud beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhurmu. Apakah Yunshan tua itu tidak takut bahwa leluhurnya akan mengejarnya untuk menyelesaikan masalah? Hai Bodong tertawa dan mengejek. Ekspresi Yunsa dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Keduanya mengangkat tangan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka mengayunkannya ke bawah. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid sekte Mystic Cloud, dengarkan. Hari ini, kita akan membasahi klan Primer dengan darah. Aura pedang yang tebal dan dingin tiba-tiba melonjak dari semburan orang berwarna putih saat teriakan kedua orang itu terdengar. Saat teriakan Yundu terdengar, murid-murid sekte Mystic Cloud benar-benar mengepung klan Primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya. Bunuh mereka semua! Sesaat kemudian, anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, mengubahnya menjadi panah hujan yang menyerbu. Hujan panah memblokir beberapa momentum serangan dari sekte Mystic Cloud. Namun, segera setelah itu, kelompok Douki cerah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan efek panah berkurang. Menggunakan momentum ini, semburan berwarna putih itu bergerak lebih dekat ke Menshan. Namun, sekali lagi ada suara busur yang sangat rendah dan dalam yang ditarik tepat saat serangan sekte Mystic Cloud telah masuk dalam jarak 100 meter dari Menshan. Setelah itu, banyak panah berwarna merah darah ditembakkan secara dari Menshan. Panah hujan berwarna merah darah ini jelas memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan panah hujan biasa sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari suara yang dipancarkan saat panah terbang di langit. Selain itu, ketika panah hujan ini menghantam murid sekte Mystic Cloud, Douki yang tertinggal di permukaan tubuh mereka jelas tidak menimbulkan banyak halangan pada panah. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakangnya. Kekuatan serangan panah menakutkan semacam ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Anak panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid sekte Mystic Cloud jatuh ke tanah. Dari kelihatannya, klan Primer menjadi yang teratas dari 3 klan besar di Kekaisaran Jia Ma, bukanlah klan yang bisa orang lain tindas sesuka mereka. Bahkan dengan kekuatan sekte Mystic Cloud, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan klan Primer tanpa mengorbankan darah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Yundu dan Yunsa berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya menyerbu ke arah Hai Bodong, Primer Tengshan segera berteriak, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakan aku?" "Tengshan, bagaimana kami bisa melupakanmu? Penatua Yundu dan Yunsa tidak perlu terlibat saat berurusan denganmu. Biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong." Suara Primer Tengshan baru saja terdengar ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari unit sekte Mystic Cloud di bawah. Yunfu, Yunsu, sungguh tak terduga bahkan kalian berdua telah datang. Kedua orang ini juga sesepuh dari sekte Mystic Cloud. Meskipun mereka tidak sekuat Yundu dan Yunsa, mereka masih ahli dari kelas Doang. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan Primer telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah. Kedua orang ini sepertinya kenal dengan Primer Tengshan. Oleh karena itu, ada ketidakberdayaan dalam suara samar mereka. Wajah Primer Tengshan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada.
Yundu dan Yunsa sudah mendekatnya sementara Yunfu dan Yunsu memblokirnya. 3 aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Douki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar meskipun jaraknya cukup jauh. Seorang elit Dou Huang memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dou Huang biasa. Kamu harus hati-hati, aku akan menangani 2 orang ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sementara Primer Tengshan mengkhawatirkan Hai Bodong, suara dalam yang terakhir telah dikirimkan kepadanya. Primer Tengshan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya saat mendengar ini. Tatapannya beralih ke lawan di depannya. Dengan membalikkan tangannya, Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Hai Bodong, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Maaf menyinggung perasaanmu. Yunfu dan Yun-11 tidak berani meremehkan lawan mereka karena mereka merasakan riak energi yang sudah meletus dari sisi Primer Tengshan. Mereka berteriak ke arah Primer Tengshan sebelum segera mengepakkan sayap mereka. Berubah menjadi bayangan hitam. Baiklah. Hari ini, bahkan jika klan Primer tidak bisa lepas dari bencana ini, aku juga akan sangat melukai sekte Mystic Cloud. Sepasang sayap Douki di punggung Primer Tengshan dikepakkan dan dia menyerbu ke arah Yunfu dan Yunsu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, ledakan energi bergema di langit di atas kota suci Jiama. Seluruh ibu kota pada saat ini mengarahkan semua pandangan mereka ke pertempuran besar antara yang kuat ini. Pertarungan ini akan menentukan kelangsungan hidup klan Primer. Ada beberapa sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke seluruh kota. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua berjubah linen. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kerutan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan pergumulan dan ketidakpastian yang tiada akhir. Kakek yang hebat, apa kita tidak akan melakukan apa-apa? Seorang wanita jangkung muda dengan gaun ungu, yang berdiri di belakang lelaki tua berjubah linen dengan ekspresi agak tegas di wajahnya yang cantik, akhirnya berbicara setelah tidak bisa menahan lebih lama lagi sambil menyaksikan pertempuran besar di kejauhan. Melihat mahkota ungu emas Phoenix di kepalanya, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yaoye, kamu juga harus tahu seberapa kuat sekte Mystic Cloud saat ini. Kita tidak bisa membuat marah si tua Yunshan. Orang tua berjubah linen itu menghela nafas saat dia menjawab. Yaoye, wanita jangkung dan anggun yang mengenakan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, adalah putri tertua dari keluarga kekaisaran yang telah ditemui Xiaoyan beberapa kali saat itu. Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan mereka beberapa tahun ini. Kita mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kita harus bersatu dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan melihat mereka disingkirkan oleh sekte Mystic Cloud, kemungkinan keluarga kekaisaran pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Pada saat ini, kaisar wanita ini, yang secara bertahap mulai mengelola seluruh kekaisaran, merajut alisnya dan berbicara dengan agak cemas. Jia Lao terdiam menghadapi kata-kata tajam Yaoye. Bahwa Yunshan pada akhirnya adalah batu berat yang menekan hatinya. Dia jelas tahu bahwa kemungkinan tidak terlalu sulit bagi raungan tua itu untuk membunuhnya mengingat kekuatannya. Begitu dia meninggal, keluarga kekaisaran akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, kemungkinan besar bahaya yang mereka hadapi akan lebih besar. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk memutuskan bahkan dalam menghadapi momen krusial seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Jia Lao masih menghela nafas setelah lama terdiam. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yaoye saat dia melihat bahwa Jia Yao masih bertindak begitu bimbang pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan Primer berada. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan sekte Mystic Cloud ini. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata yang berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di asosiasi alkemis. Dia sesekali mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya sedang tidak tenang. Ketua FAMA, pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulut untuk berbicara. FAMA, yang juga memiliki hubungan dengan Xiaoyan saat itu, masih mengelola asosiasi alkemis kekaisaran Jiama 3 tahun kemudian.
Mari kita tunggu dulu. FAMA menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara parau. Orang tua di belakang hanya bisa mendesah pelan saat mendengar perkataan FAMA. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalan Jie. Ayah, masalah ini. Nalan Su mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalan Jie. Tunggu. Nalan Jie mengencangkan wajahnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengucapkan kata ini, dia juga tidak berani menyinggung sekte Mystic Cloud. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari sekte Mystic Cloud, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentang dia selama 3 tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mudah-mudahan, sekte Mystic Cloud akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalan Su tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan hilang sepenuhnya. Keraguan dan perjuangan serupa juga terjadi di klan MU, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti ini. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan Berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Do Usong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yun Shan. Pada saat seperti ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada keajaiban. Jika klan primer mampu menahan ini, beberapa golongan lain akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan pertempuran Mystic Cloud sekte memasuki keadaan panas, lebih dari 10 binatang ajaib terbang besar dengan cepat bergegas melalui langit lebih dari 100 km dari kota suci Jia Ma. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Ma Jia akan segera tiba. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.